Sudah siap? Oke, Miss berharap semuanya sudah siap, sudah duduk dengan tenang, sudah pakai seragam sekolah, dan siap untuk belajar bersama Miss Julita. Oke. Nah, hari ini bersama Miss Julita kita akan belajar banyak hal. Oke, jadi minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif, dan biarlah kita belajar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sebelumnya itu kita mau berdoa bersama-sama ya. Let's pray. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for loving us. Now we want to start our lesson. Thematic, please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah anak-anak, coba kita perhatikan beberapa gambar berikut ya. Ada laut, ada sungai, ada danau, dan air terjun. Wah, itu semua merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Ya, benar sekali anak-anak, kalau air itu dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tapi anak-anak, tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari kita menggunakan air, tetapi air juga berguna untuk perindustrian. Nah, akhirnya air bisa saja terbatas karena di pabrik-pabrik limbah air itu membuat air itu tercemar. Nah, kita mau baca bacaan di bawah ini, bacaan hari ini. Nah, saya minta Michelle untuk membacakan, tapi anak-anak juga mengikuti ya. Ketika Michelle membacakan, anak-anak juga melihat di bukunya masing-masing. Ya, oke? Ayo Michelle. Krisis air bersih di Indonesia. Air bersih merupakan kebutuhan primer manusia. Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia dengan tujuan agar setiap orang di dunia menghargai pentingnya air, terutama ketersediaan air bersih. Indonesia masih mengalami persoalan tersebut. Air yang mulai tercemar oleh limbah industri semakin mengurangi persediaan air bersih sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air bersih juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah pedalaman, terutama saat musim kemarau tiba. Dua lembaga, yakni UNICEF dan WHO, menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara yang sebagian penduduknya tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Hingga bulan September 2015, ketercapaian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan air bersih nasional tercatat kurang dari 40%. Tata kelola air yang kurang baik merupakan salah satu penyebab masalah tersebut. Pemilik industri atau perusahaan air cenderung lebih banyak menikmati fasilitas air bersih dibandingkan dengan masyarakat umum. Terima kasih Michelle. Wah, apa yang kita sudah baca bersama-sama memberikan kita pelajaran kalau misalnya ternyata di Indonesia itu airnya masih langka, airnya masih terbatas, dan sangat disayangkan ya, Indonesia termasuk dalam 10 negara yang masih kesusahan air atau airnya masih minim. Nah, kira-kira apa saran anak-anak? Apa masalahnya sih sebenarnya di Indonesia? Apa yang membuat air itu tidak sampai di masyarakat? Air itu banyak, maksudnya terbatas seperti itu di Indonesia. Nah, anak-anak pasti sudah baca ya? Iya, ada yang jawab karena adanya airnya tercemar. Ya, airnya tercemar oleh karena banyaknya pabrik. Ya, jadi pabrik itu atau industri membuang limbahnya ke danau atau kemana, ke laut, sehingga air menjadi tercemar. Dan itu membuat adanya kelangkaan air bersih. Kemudian ada juga yang bilang, wah karena musim kemarau jadinya tidak ada air. Iya, jadi di beberapa daerah itu di pedalaman, kalau musim kemarau mereka tidak kebagian air, tidak mendapatkan air. Mereka biasanya pakai air hujan dan itu pun kurang bersih anak-anak. Nah, anak-anak, hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kira-kira hak kita mengenai air apa ya anak-anak? Apa? Apa ya?
Wah, benar sekali Arya. Arya mengatakan hak kita yaitu memakai air bersih, menggunakan air bersih untuk mandi. Kemudian apa lagi? Oh iya, benar sekali kata Desmi, juga menggunakan air bersih untuk mencuci. Ya, selain itu apa lagi? Oh, untuk sikat gigi. Ya, harus menggunakan air bersih kalau sikat gigi ya, biar giginya lebih bersih lagi. Nah, apa lagi? Oh iya, kalau misalnya kewajiban kita apa? Iya, kewajiban kita anak-anak apa ya kewajiban kita? Oh, katanya siapa? Iya, katanya Sahara, kewajiban kita adalah menggunakan air sebaik mungkin. Iya, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Nah, anak-anak di rumah sudah menghemat air belum? Gimana caranya menghemat air? Iya, kita matikan setelah digunakan. Benar sekali. Dan kalau perlu, kita sudah mempersiapkan air untuk kita pakai mandi, untuk kita pakai mencuci. Itu akan lebih baik lagi anak-anak. Jadi kita tidak perlu membuang-buang. Biasanya kalau misalnya lihat banyak air, maunya mandi terus ya. Nah, tapi kita sudah belajar kalau lebih baik menghemat air bersih daripada nanti kita tak punya air. Ya, jadi kita belajar hari ini tentang hak dan kewajiban juga. Nah, anak-anak, setelah kita melihat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, dan terutama warga di sini juga, kita menghemat air yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita juga mau belajar tentang macam-macam nada, macam-macam tempo yang kita gunakan ketika kita bernyanyi. Nah, kita akan bernyanyi. Kenapa ya hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama? Iya, kita mau bernyanyi bersama-sama, tapi sebelum itu kita mau belajar dulu tentang tempo, berbagai macam tempo yang digunakan di dalam bernyanyi. Sudah siap? Oke. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang tempo lagu dan jenis-jenisnya. Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Nah, berikut ini beberapa tempo yang digunakan dalam sebuah lagu atau dalam menyanyikan lagu. Yang pertama, tempo adagio. Tempo adagio artinya lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Kemudian yang kedua, tempo largo. Artinya lagu dinyanyikan secara lambat dan lebar. Yang ketiga, tempo larghetto. Artinya lambat namun lebih cepat dibandingkan largo. 4. Tempo maestoso. Artinya hikmat, agung, dan mulia. Yang kelima, tempo allegro. Artinya lagu dinyanyikan dengan cepat, hidup, dan gembira. Yang keenam, tempo allegretto. Artinya ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro. 7. Tempo moderato. Artinya lagu dinyanyikan dengan tempo sedang. 8. Tempo presto. Artinya sangat cepat. Tempo vivace. Artinya hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari presto. 10. Tempo prestissimo artinya amat sangat cepat. 11. Tempo di marcia artinya seperti orang berbaris. Ke-12, tempo con brio artinya lagu dinyanyikan dengan semangat penuh atau bergelora. Misalnya lagu-lagu perjuangan. Ya, seperti berkibarlah benderaku. Ya, seperti itu. Lalu 13, tempo con bravura artinya lagu dinyanyikan dengan gagah. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar menyanyi bersama-sama. Tapi kita langsung aja lihat videonya ya. Dan kita mengikuti musiknya lalu bernyanyi bersama-sama. Nanti Miss akan memberikan video untuk anak-anak bisa menyanyi di rumah masing-masing. Nyanyinya menenun jagung ya. Ya. Nah, anak-anak, tanpa kalian sadar, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kita juga sudah belajar apa? Ya, kita juga sudah membaca bersama tentang kenapa kok bisa langka ya air yang ada di Indonesia.
Indonesia. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana disiplin merawat dan merawat air, merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bahkan kita sudah menyanyi kita sudah menyanyi menanam jagung bersama-sama. Nah, anak-anak, di halaman berapa ya? Oke, halaman 53. Nah, di situ anak-anak boleh mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ya, benar sekali. Nomor 1, 2, dan 3. Ingat ya, nomor 1, 2, dan 3. Anak-anak boleh kerjakan dengan baik, dengan sukacita. Dan kirimkan ke main teacher masing-masing. Ditunggu ya. Nah, sebelum kita selesai hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sudah melihat laut yang begitu luas, air yang begitu melimpah yang Engkau berikan. Namun Tuhan Yesus, kami sadar kami biasanya membuang-buang air, kami biasanya tidak bersyukur Tuhan Yesus. Tapi kami mau, mulai hari ini kami mau merawat air yang Tuhan sudah karuniakan. Dan juga kami mau menggunakan hak dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami sudah menyanyi bersama-sama, dan saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus memberkati ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.